Permukaan laut tiba-tiba terbelah menjadi dua, membentuk air terjun. Kapten dengan cepat memerintahkan mesin dimatikan, dan perahu diturunkan berlayar. Tetapi perahu masih terdorong oleh arus menuju air terjun. Para pelaut menjatuhkan jangkar yang mereka gantung dari batu. Di bawah air gaya tarikannya begitu besar, sehingga perahu hampir terbalik. Lisa menganalisis bahwa mungkin ada lempeng benua di depan. Dia membentuk disparitas di dasar laut menyebabkan meluapnya air laut. Dalam jumlah besar jika selisihnya terlalu jauh akibat utamanya adalah tulang-tulangnya mereka akan pecah setelah beberapa saat. Jangkar mulai turun dan tanpa pilihan lain kapten bersiap untuk menjatuhkan perahu di air terjun. Semua orang mengosongkan tangki minyak di sisi perahu untuk meningkatkan keseimbangan dan daya apung. Kemudian menyuruh semua orang untuk berkumpul di lorong. Setiap 3 meter untuk memasang jaring ikan. 2 orang dalam satu kelompok memastikan daya dukung jaring ikan kurang dari 160 kg. Maka semua orang seperti ikan dalam irisan menunggu perahu jatuh ke air terjun. Tetapi kapten menemukan bahwa ada yang hilang. Orang yang Pavel masih menyamar, ingin melompati air terjun untuk mengukur ketinggian. Semua orang menyarankannya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Tapi dia bilang dia setuju untuk berkorban untuk semua orang. Setelah mengatakan itu perahunya lompat. Hai, bertemu lagi bersama Cici Baby, geng. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya, hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik, untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Sekarang juga sudah sampai di tepi air terjun. Jangkar terakhir tidak bisa diambil, seluruh perahu jatuh. Cepat ini lebih seru daripada naik roller coaster. Perahu tiba-tiba berhenti jatuh, ternyata jangkarnya terpancang ke batu karang. Seluruh perahu melayang di udara. Semua orang terseret di jaring ikan. Perasaan ini lebih tidak enak daripada jatuh. Mungkin hanya karena ingin mengurangi rasa takut atau mungkin karena tidak ingin menyesal. Orang bergiliran mengekspresikan diri dengan orang yang disayang. Yang di sebelahnya tiba-tiba perahu bergerak sedikit ke bawah. Sekrup di dinding semuanya longgar yang membuat semua orang sangat takut. Jika jatuh semua yang di bawah akan berada dalam masalah. Ricardo berdiri perlahan ingin gunakan pisau di tangannya untuk mengencangkan sekrup. Tetapi jelas alat itu tidak benar. Piti di bawah melihat itu dan ingin mengambil palu yang ada di tangannya. Tapi jarak antara keduanya terlalu jauh. Piti hanya bisa berdiri untuk memberikan palu kepada Ricardo. Siput keras tetapi perahu tiba-tiba tersentak sehingga palu terlepas jatuh dari tangan. Kali ini benar-benar berakhir. Saya hanya bisa melihat bagaimana siput perlahan jatuh tiba-tiba. Radio kapten berbunyi dan suara Pavel datang dari dalam. Ternyata dia mendarat dengan selamat di lautan. Katanya air terjunnya setebal sekitar 50 m tinggi. Jika perahu jatuh ke ketinggian seperti itu mungkin tidak akan terlalu berbahaya. Kata-kata Pavel tanpa disadari. Mereka menanamkan kepercayaan pada setiap orang yang mereka bawa. Harapan mempersiapkan diri secara psikologis bahwa itu bisa jatuh kapan saja. Akhirnya kapal itu muncul. Itu benar-benar utuh. Semua orang saling berpelukan. Dengan gembira saling memberi selamat dalam perjalanan yang penuh petualangan ini.